Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Doni Putra Triprasetyo, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Kyai Ageng Muhammad Basari, Ponorogo dengan NIM 209250196. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Bandengan 2 kelas 4 materi menyambut usia balik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum Pak Doni memulai pembelajaran, Pak Doni ingin bertanya pada kalian. Ayo coba, tadi siapa yang sholat subuh? Angkat tangan yang tinggi. Loh, ada satu yang nggak sholat. Kenapa Noval nggak sholat? Udah diturunkan yang lain. Aduh, ketiduran. Contoh yang tidak baik. Nanti kalau kalian sudah dewasa, sudah mencapai usia balik, kalian wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pada saat pembelajaran apa yang disampaikan Pak Doni dan apa yang nanti kamu terima dapat bermanfaat. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin dari situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran, Pak Doni ingin mengabsensi kehadiran kalian. Nanti yang dipanggil silahkan acungkan tangan yang tinggi. Oke? Ya. Absen 1 Noval Golbi Tommy Al-Khalifi. Nomor 2 Arsen Arsaka Diono. Nomor 3 Muhammad Hanafi. Izin sakit. Ya. Nomor 4 Zafira Hadiroh. Nomor 5 Imdad Arifai. Nomor 6 Ahmad Arifuddin Abdul Soleh. Nomor 7 Niswatun Aisyah Nur Aini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap negara tercinta, yaitu negara Republik Indonesia. Silahkan semuanya untuk berdiri. Indonesia tanah tumpah darahku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan semuanya untuk duduk. Untuk menambah kita agar tetap semangat dalam belajar, Pak Doni mempunyai kata-kata motivasi. Ayo coba dibaca bersama. Pintu-pintu ilmu selalu terbuka bagi mereka yang bersungguh-sungguh dan tekun mencarinya. Jadi kita sebagai seorang pelajar, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu supaya nanti kalian kelak dewasa menjadi orang yang sukses.
sukses. Allahumma amin. Kita tepuk anak soleh. Nah, tepuk tangan. Untuk selanjutnya, nah kemarin pada waktu minggu lalu, masih ingat gak kalian dengan materi yang kemarin Pak Doni ajarkan? Masih? Coba, kemarin apa toh yang sudah kita pelajari? Ya, indahnya menghargai dalam keberagaman. Apa saja coba materinya kemarin? Masih ada yang ingat? Apa? Soleh? Apa? Keberagaman sebagai sunatullah. Untuk materi yang kedua kemarin apa? Kebaikan dalam Islam, betul. Yang nomor 3 coba, ini yang paling kalian ingat ini, apa coba? Apa? Toleransi. Alhamdulillah semuanya masih ingat dengan materi-materi yang minggu lalu. Untuk hari ini, Pak Doni ingin mengajarkan materi terbaru. Nah, ini materi yang berkaitan dengan diri kita sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan. Nah, apa toh materi yang akan kita pelajari? Pasti yang semalam kalian belajar pasti tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang semalam belajar? Coba angkat tangan. Alhamdulillah belajar semua. Coba apa materi yang akan kita pelajari? Coba. Menyambut usia balik. Betul sekali. Coba di sini yang kemarin semalam belajar, ada yang tahu apa toh itu arti balik? Apa? Ya, betul. Soleh, menyambut usia dewasa. Ada yang tahu lagi mungkin? Ya, betul. Ya, benar. Kalau sudah balik atau sudah memasuki usia balik, kalian wajib untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Ada jawaban yang lain? Apa? Ya, betul. Kalau sudah balik, kita wajib untuk berpuasa. Jadi kalau sudah balik, kita wajib mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian akan dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan tanggung jawab. Nah, lanjut. Untuk materi yang akan kita pelajari sebelum kalian belajar, Pak Doni memiliki video. Videonya berjudul Kisah Raffi dan Aisyah. Nanti di video ini akan kalian cermati apa toh yang dialami oleh Raffi. Mereka berdua sudah bersahabat sejak kecil dan sering menghabiskan waktu bersama. Sekarang Pak Doni ingin membagikan lembaran ini. Nanti silahkan yang sudah ada di perintah di lembaran ini dikerjakan sesuai dengan kejadian kisah dari Raffi dan Aisyah. Sudah semua? Ya. Boleh dikumpulkan mulai dari sini. Sudah. Terima kasih untuk jawaban kalian, tetapi Pak Doni ingin mengambil 2 sampel ya. Nanti silahkan salah satu atau 2
anak maju ke depan, laki-laki perempuan untuk membacakan hasil pekerjaannya ya. Tadi apa? Dari video Raffi dan Aisyah, apa yang kamu ketahui tentang balik, Sen? Balik adalah seseorang telah mencapai kedewasaan. Betul ya. Balik adalah seseorang sudah mencapai pada tahap kedewasaan. Untuk nomor 2, untuk Sally. Ini Arsen dulu ya. Arsen, nomor 2, perubahan atau tanda-tanda apa yang dialami Raffi pada saat memasuki usia balik? Apa saja? Terus? Badannya berotot. Ya. Suaranya lebih berat. Ya. Tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Terus? Mimpi basah. Mimpi basah. Apa yang dialami Raffi tadi apa? Mimpi basah. Terus untuk Sally, pertanyaan nomor 3. Perubahan atau tanda-tanda apa yang dialami Aisyah pada saat memasuki usia balik? Apa tadi? Menstruasi. Benar, tepuk tangan untuk kedua teman kalian. Nah, silakan kembali. Untuk mencairkan suasana. Kelihatannya kalian semuanya tegang banget ya. Ayo kita freshkan dulu ya. Pak Doni punya lagu ya. Nanti silahkan kalian tirukan dan bernyanyi bersama. Nah, biar gak tegang-tegang ya. Bisa dimulai? Agak keras sedikit ya. Yuk, 1, 2, 3. Ku sudah balik. Yang benar. Wajib puasa, mendirikan sholat. Wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi lelaki dari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita bernyanyi, sudah pada semuanya? Semangat semuanya? Nah, untuk selanjutnya, nanti Pak Doni akan membagi kalian kelompok. Nanti ada kelompok 4, ya, ada 4 kelompok. Masing-masing nanti berisi 5 anggota kelompok atau 4 anggota kelompok ya. Silahkan sesuai dengan arahan Pak Doni. Silahkan semuanya untuk duduk di bangku kelompoknya masing-masing. Ayo, silahkan. Setelah tadi dibagi kelompoknya, sebelum kita menyelesaikan misi dari Pak Doni ingin menayangkan materi yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Oke, dari materi menyambut usia balik. Nah, berada di fase mana sekarang kamu? Coba, sekarang anak-anak kelas 4 itu berada di fase mana? Ini bayi yang baru lahir, ini ya. Ini balita, ini masuk usia TK, ini masuk usia SD, ini SMP, SMA, bapak-bapak dan sudah tua. Nah, sekarang coba kalian itu berada di fase mana toh, Cah? Berada di fase 4. Betul ya? Karena celananya merah, mestinya masih SD. Nah, terus apa toh itu balik? Tadi sudah disebutkan oleh Soleh. Tadi apa oleh? Menyambut usia dewasa. Apa itu balik? Balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Balik diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Terus ada 2 tanda-tanda. Balik bisa diketahui dari 2 tanda. Yang pertama yaitu tanda biologi dan yang kedua tanda fikih. Untuk yang kita pelajari, yang pertama yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ada 3.
Tanda balik tersebut adalah sempurnanya umur 15 tahun. Kalian sudah berusia 15 tahun? Ada yang berusia 15 tahun? Belum. Bagi anak laki-laki dan perempuan. Itu yang pertama. Berusia balik apabila telah berumur 15 tahun. Bagi seorang laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keluarnya sperma setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Keluar sperma bagi anak yang berusia 9 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, menstruasi atau haid. Ini biasanya dialami oleh seorang wanita setelah berumur 9 tahun bagi anak perempuan. Paham dari sini, ya? Nah. Sekarang yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ini yang laki-laki dulu ya, yang laki-laki tolong diperhatikan. Yang pertama, tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. Nah, itu bisa kita ketahui ya secara visual ya. Yang kedua, mimpi basah. Nah, yang ketiga, tumbuhnya jagon. Coba diraba di lehernya udah ada jagonnya belum? Dereng, berarti belum balik. Terus yang keempat, suaranya semakin berat. Nah, yang biasanya teman kalian yang suaranya kecil, yang masih laki-laki, yang kecil di sini siapa suaranya? Soleh itu ya, termasuk suaranya kecil. Nanti kalau dia sudah balik, suaranya menjadi besar. Terus yang ketiga, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi pada anak perempuan. Nah, ini yang perempuan ya. Tolong dicermati, tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, menstruasi. Semua anak yang berjenis kelamin perempuan pasti nanti akan menstruasi. Itu termasuk tanda awal kalian sudah mencapai dewasa atau balik. Suaranya semakin nyaring. Nyaring itu maksudnya apa? Atau merdu. Ya, kalau laki-laki tadi suaranya menjadi berat, kayak Pak Doni ini, gitu. Nah, nanti kalau suaranya semakin nyaring seperti ketika, ya. Nah, yang keempat, tumbuhnya payudara. Nah, tumbuhnya payudara. Materi selanjutnya. Nah, kalau sudah balik, tentunya ada larangan. Ya, jikalau kalian sudah balik, pasti nanti ada larangan apabila sedang berhadas besar. Yang pertama, larangan bagi orang yang berhadas besar, sholat. Jadi misalnya kamu belum suci, itu tidak boleh sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Terus nomor 3, berdiam di masjid. Nah, tidak boleh bagi mereka yang sedang berhadas besar. Ini khususnya untuk yang perempuan ya, tolong dicermati ya. Ini larangan. Yang keempat yaitu tawaf. Tahu tawaf? Apa? Mengelilingi Ka'bah. Nah, itu dilarang pada saat berhadas besar. Pak, selanjutnya gimana biar kita itu bisa untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, bisa di masjid, tawaf. Gimana caranya, Pak? Dengan cara mandi wajib. Ini nanti materinya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini gambarannya ya. Tata cara mandi junub atau mandi besar supaya nanti hadas besar itu apa? Hilang. Yang pertama niat, yang kedua membasuh kedua tangan 3 kali. Yang ketiga membersihkan kemaluan. Yang keempat wudhu sebelum mandi. Yang kelima basuh rambut di kepala dengan tangan ke seluruh permukaan kulit rambut hingga rata terkena air. Semuanya dari rambut sampai ujung kaki harus terkena air. Yang keenam, guyur kepala dengan air, setelah itu guyur seluruh tubuhnya. Yang ketujuh, pakai sabun dan samponya. Yang kedelapan, wudhu lagi. Tuh tata cara mandi wajib. Selanjutnya, nah kalau kalian sudah
sesuai dengan tanda-tanda usia balik tadi menurut fikih atau menurut biologi. Nah, tentu kalian sudah mengalami ini ya, kewajiban setelah balik. Nanti yang sudah balik, yang sudah termasuk tanda-tandanya tadi, sudah masuk tanda-tanda ya. Nah, yang pertama kalian wajib sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? 5 waktu. Nah, kalian harus kerjakan. Jangan sampai tadi kayak novel ya, lupa sholat subuh karena apa? Ketiduran. Nah, nanti kalau dia sudah balik itu akan menjadi dosa yang sangat besar. Yang kedua, puasa Ramadan. Nah, itu wajib bagi seorang laki-laki dan perempuan ya. Kecuali mereka yang sedang berhalangan. Yang ketiga, berbakti pada orang tua dan guru ya. Yang keempat, menutup aurat ya. Yang kelima, menuntut ilmu. Nah, seperti ini ya, menuntut ilmu ya. Setelah itu nanti Pak Doni ingin membagikan kalian kertas putih yang sangat besar dan kertas berwarna coklat. Nanti tolong kalimat-kalimat yang berada di kertas atau amplop warna coklat disusun sesuai dengan kamarnya masing-masing. Sesuai dengan penjelasan apa yang dijelaskan Pak Doni tadi. Balik menurut ilmu biologi, balik menurut fikih, balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki dan perempuan. Terus kewajiban setelah balik. Dan yang terakhir, ini laki-laki perempuan. Betul ya? Nih. Karena waktunya habis, silahkan nanti lembaran putih langsung dikumpulkan ke Pak Doni. Sebentar. Setelah itu nanti masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan hasil kinerjanya di depan. Untuk anak-anak dari kelompok lain, semisal mau bertanya ke kelompok yang presentasi, dipersilahkan. Paham G? Paham ya? Untuk presentasi saya tunjuk kelompoknya Noval. Silahkan kelompoknya Noval untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan Hasil kerja kami. hasil kerja kami. Langsung dibaca, silahkan Noval. Tanda-tanda laki-laki dan perempuan menurut fikih. Keluarnya sperma pada laki-laki dan perempuan. Ya. Menstruasi bagi anak perempuan yang berusia 9 tahun. Berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tanda-tanda laki-laki menurut ilmu biologi. Mimpi basah, tumbuhnya jagung, badan yang berotot, suaranya semakin berat, tumbuhnya rambut di bagian tertentu. Betul semua jawabannya dari kelompok 1? Betul ya? Tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ingin ditanyakan hasil presentasi ya? Sebentar. Pertanyaan dari Soleh, mengapa? Karena mimpi basah berarti dia sudah dianggap dewasa. Jadi kalau sudah dewasa berarti dia wajib menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Tepuk tangan jawaban dari kelompok 1. Pertanyaannya sangat bagus. Mengapa kalau sudah menstruasi bisa dianggap balik menurut fikih? Ya, jawabannya juga betul. Karena usia balik bagi perempuan itu bisa diketahui melalui tanda-tanda yang pertama. Tadi apa?
keluarnya sperma, yang kedua menstruasi ya. Jadi benar sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kinerjanya. Semuanya bagus semua. Tepuk tangan untuk kelompok kalian semuanya. Nah, jawaban yang di sini semuanya benar. Berarti sudah paham ya? Ya, mulai dari menyambut usia balik, menurut fikih, tanda-tanda laki-laki dan perempuan, sudah bagus semuanya. Terus kesimpulannya, balik adalah di mana fase kita mencapai kedewasaan. Ya, itu arti dari balik. Terus yang kedua, tanda-tanda menurut fikih. Tadi apa? Berumur 15 tahun bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, keluarnya sperma pada laki-laki dan perempuan di saat usia berapa? 9 tahun. Yang ketiga, menstruasi atau haid. Itu menurut fikih. Sekarang menurut biologi, dari laki-laki tumbuhnya rambut di bagian tertentu, mimpi basah, tumbuh jakun, dan suara semakin berat. Yang keempat, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan, tumbuhnya rambut di bagian tertentu, menstruasi, suara semakin nyaring, dan tumbuhnya payudara. Untuk larangan, yaitu pertama sholat, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Yang ketiga, berdiam diri di dalam masjid. Yang keempat, tawaf. Terus kewajiban bagi seseorang yang sudah balik. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, berbakti pada orang tua. 4, menutup aurat. Dan yang kelima, menuntut ilmu. Nah, sekarang tugas kalian yang terakhir, Pak Doni ingin memberikan sumatif harian. Nanti silahkan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Sudah waktunya habis, silahkan dikumpulkan sesuai dengan nomor absen. Bapak mau memberikan PR atau pekerjaan rumah. Silahkan buku paketnya dibuka halaman 65, di situ ada pertanyaan. Ya, silahkan ditulisi PR. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan. Ya. Selanjutnya untuk minggu depan kalian harus belajar materi yang baru. Materi selanjutnya yaitu nanti berkaitan dengan kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Silahkan nanti di rumah dipelajari. Kalau perlu diberi garis bawah atau di stabilo. Hal yang penting-penting besok minggu depan kita bahas. Oke? Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Innal insana khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam